Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman gimana caranya untuk menginput beban mati, ya, beban hidup serta beban angin yang ada di bangunan kalian. Jadi ini saya ambil contoh ya dari lanjutannya dari apa yang sudah saya jelaskan kemarin tentang masalah permodelan. Ya, kita buka dulu. Jadi di apa? Di yang sudah kalian kerjakan kemarin. Bentar. Ini ya, jadi pertama-tama kita buka dulu dari yang sudah kalian kerjakan. Kemarin kan untuk masalah pembebanan sudah kita breakdown ya menjadi beberapa ya. Jadi yang pertama adalah beban mati ya. Jadi beban mati itu dia terdiri dari dua beban ya. Yang pertama adalah DL1 ya. Jadi DL1 ini adalah beban struktur yang otomatis terhitung di software RSAP ya. Jadi apa beban struktur yang otomatis akan terhitung di RSAP itu adalah semua elemen struktur yang kalian modelkan di RSAP. Jadi itu dia langsung otomatis akan terhitung berat sendirinya. Ya, jadi contohnya kayak balok, kayak kolom, kayak plat itu kan semuanya kamu modelkan ya elemen strukturnya ya di RSAP ya. Jadi kita nggak perlu memasukkan bebannya lagi karena dia langsung otomatis dihitung oleh software kita. Itu yang pertama untuk masalah DL1. Terus DL2, nah DL2 ini adalah beban mati yang tidak kalian modelkan di RSAP ya. Kayak contohnya spesi, keramik, plafon, MIP ini kan kita nggak bisa ya untuk memodelkan di RSAP ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan bebannya secara manual ya. Baik itu dia berupa beban merata ya. Jadi contohnya beban merata itu adalah ceiling, rangka plafon, mortar ya, terus floor fill, terus MEP ya. Ini satuannya dia adalah meter persegi. Artinya dia nanti beban matinya akan kita masukkan ke dalam lantai atau plat lantai kita sebagai beban merata ya. Itu untuk DL2. Terus yang selanjutnya ada DL2 yang dia itu berupa beban garis ya. Contohnya adalah dinding ya, dinding kita itu kan dia letaknya berada di atas balok kan ya, sehingga kita buat dia sebagai beban beban garis ya. Nah, ini satuannya tadi masih salah ya. Jadi satuannya 9 kN per meter lari. Gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini beban mati pada atap. Jadi silakan dimasukkan ya sesuai dengan apa yang sudah kalian hitung ya. Terus yang selanjutnya selain ada beban mati, yang kita masukkan adalah beban hidup. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan ya. Beban hidup bisa kalian cek dari SNI 1727 tahun 2020 ya. Jadi ini tergantung dari fungsi masing-masing denah lantai kalian. Jadi misalnya di lantai 1 itu ada ruangan apa aja di situ ya. Biasanya kan memang di lantai 1 ada koridor ya, ada lobi ya. Jadi nanti tinggal teman-teman masukkan aja nilainya. Di sini kan ada beban merata sama beban terpusat ya. Nah, nanti ini kalau beban merata ya jadinya dia dimasukkan langsung di bebannya plat gitu ya. Tapi kalau beban terpusat nanti beda lagi. Oke. Terus ini ada beban hidup merata ini ya KLL-nya ya. Jadi yang direduksi ya karena biasanya luasannya kita itu kurang dari apa yang disyaratkan, makanya biasanya kita nggak perlu untuk mereduksi. Nah ini sebenarnya nggak perlu. Oke, coba kita masukkan ya. Ini juga ada beban angin, nanti coba akan kita masukkan juga beban anginnya itu nilainya berapa. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita masukkan adalah beban mati. Ya, saya masuk ke RSAP. Oke ya, jadi langkah pertama yang perlu teman-teman laksanakan adalah kalian harus mendefinisikan beban-beban tersebut. Ya, jadi untuk mendefinisikan kalian bisa masuk ke sini ya. Jadi di load ini ya, di bagian menu load di sini ada yang namanya load definition.
Ya, ini silakan teman-teman klik aja ya. Load type ya, load type. Jadi di sini ada number, ada nature ya. Jadi nature-nya itu di sini ada beberapa, ada beban mati, beban hidup, ada beban salju, beban angin, temperatur ya, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk yang pertama sesuai dengan yang saya jelaskan, yang pertama tadi kan beban mati ya. Beban matinya dia berupa beban self week ya, berupa beban mati 1 DL1 ya. Jadi kalau sudah kita klik add. Nah, di sini sudah ada tulisannya ya. Kalau DL1-nya sudah masuk, terus selanjutnya ada DL2 ya. DL2 juga kita masukkan juga. Oke, DL2. DL2 ini adalah beban mati yang tidak kita ini kan apa? Tidak kita modelkan ya, kayak contohnya lantai dan lain sebagainya tadi, termasuk tembok. Terus yang selanjutnya ada beban hidup ya. Karena beban hidup, maka nature-nya ini kita ganti ke life ya. Namanya dia adalah LL aja ya, LL. Oke, kalau sudah kita klik add. Oke ya, ini LL ya. Terus yang selanjutnya ada live roof atau beban hidup yang ada di atap kan tadi ya. Nah, ini masuk ke number 3 ya, atau nomor 3. Oke, kalau sudah kita klik ya. Ini name-nya sudah kita ganti ke LR. Oke. Terus yang selanjutnya kan ada beban angin sama beban gempa ya. Jadi untuk beban angin sama beban gempa tidak perlu kita masukkan ke load type-nya dulu ya, karena nanti akan kita render secara otomatis ya. Kalau sudah ini kita silang aja ya, kita silang. Nah, pertama perlu kita cek apakah DL1 atau save kita itu dia sudah masuk ya. Jadi caranya kita masuk ke sini ya. Ini kalian ganti ke load ya. Jadi nanti akan terdefinisikan beban-beban apa aja yang sudah masuk. Nah, ini ya. Kalau misalnya teman-teman cek di sini DL1 sudah masuk ya, Servic untuk apa keseluruhan member ini termasuk platnya ya. Itu dia sudah masuk, artinya untuk DL1 kita nggak perlu running lagi. Artinya dia sudah otomatis masuk di sini. Itu ya. Terus selanjutnya kita kembali ke geometri lagi. Kita masuk ke DL2 sekarang. Nah, karena DL2 tadi kan sudah kita ini kan ya. Ini ya, di sini sudah ada ya. DL1 tadi self week, DL2 itu adalah beban mati tambahan ya. Ini kita klik yang DL2. Ya, pastikan ini kita ganti ke DL2 dulu ya. Terus kalau bisa filter structure story-nya ini kamu matikan. Ya, ini kamu matikan dulu. Nah, jadi fungsinya filter ini kan untuk menunjukkan aja ya. Kalau misalnya lantai 1, ya ini lantai 1, jadi supaya yang terlihat di tampilan kita itu hanya lantai 1 aja, lantai 2 aja, atau lantai 3 aja. Ya, ini kita matikan aja supaya nanti kita bisa memasukkan bebannya lebih enak ya. Oke, terus selanjutnya kita masuk ke plan. Ya, jadi di plan ini kalian memasukkan beban matinya mulai dari lantai berapa ya. Itu kalian gantinya bisa dari sini ya. Ini kamu ganti mulai dari story 1 kan ya, mulai dari lantai 1. Ini saya klik. Nah, gini ya. Ini sudah masuk. Oke, terus selanjutnya nah sesuai dengan yang ada di denahnya Mbak Doiti, kita akan cek terlebih dahulu. Jadi di denah lantai 1 ya, di base ini dia itu ada apa aja ya. Coba kita masuk lagi ke denahnya. Oke, ini saya back. Nah, ini ya. Jadi kalau denah lantai 1 kita lihat di sini kan bebannya banyak sekali ya, ada bengkel, ada lobby, ada lab dan lain sebagainya ya. Jadi ini semua kan letaknya berada di lantai dasar kan ya. Di mana lantai dasar itu kita nggak perlu memasukkan sleeve ya, kita nggak perlu memasukkan tie beam, kita nggak perlu memodelkan lantainya ya, karena dia berada di dalam tarak penjepitan. Ya, artinya di dalam tarak penjepitan itu kan kemarin sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya dia permodelannya berada di tarak penjepitan, kita bisa langsung ganti aja dia menjadi jepit. Gitu kan ya kemarin ya, karena letaknya dia ada di bawahnya muka tanah. Ya, artinya beban-beban yang ada di denah lantai 1 ini nggak perlu kita masukkan. Itu ya, karena nggak berpengaruh di struktur.
ya. Jadi yang berpengaruh di struktur kita adalah yang mulai dari denah lantai 2 ini. Paham ya, teman-teman ya? Oke, jadi di denah lantai 2 kita buka tadi ya sesuai dengan yang sudah dihitung sama teman kalian. Oke, bentar. Oke, ini di DL2 ya. Di DL2 itu beban meratanya sebesar 1,733 kN per meter persegi. Nah, ini akan kita masukkan ke RSAP kita ya sebagai DL2. Oke, kita kembali lagi ke RSAP. Oke, dia letaknya berada di lantai 2 ya mulainya ya. Nah, di sini. Terus selanjutnya kita klik load definition ya. Karena dia berupa plat. Ini jangan lupa kita ganti ke DL2 dulu ya. Nah, karena dia berupa beban merata, maka kita pilih surface ya. Terus uniform planar load. Ini kita pilih ya. Terus nilainya kita sesuaikan dengan nilai yang sudah kalian hitung tadi. Tadi kan nilainya, bentar, saya share screen aja ya. Oke, jadi tadi itu nilainya sebesar 1,733 kN per meter persegi. Ya. Oke, jadi pastikan dulu satuan kalian sudah benar ya. Jadi kilonewton per meter persegi itu kan sama dengan kilopascal ya. Jadi ini sudah benar. Nanti jaga-jaga aja, biasanya kalau misalnya P-nya itu ternyata masih dalam bentuk kilogram per meter persegi atau per sentimeter persegi, nanti teman-teman bisa masuk ke sini lagi ya. Oke, ini saya close dulu ya. Kalau misalnya ternyata satuannya berbeda, teman-teman bisa masuk ke job reference ini, terus silakan diganti ya, force-nya diganti ke kilonewton ya. Terus untuk apa? Ini ya, untuk stresnya bisa kalian ganti ke milimeter persegi, ini sudah benar ya. Dimensionnya untuk beban ini sudah benar. Oke, ini ya sudah pakai apa yang kita lihatkan di video saya yang pertama ya, ini sudah benar. Oke, berarti tinggal masukkan aja surface planar load minus 1,2 berapa tadi, 1,733. Ya, kalau sudah kita klik add ya. Terus di sini ada 773. Oh, kurang 173. Oke. Ini kita klik add ya. Nah, ini ada tulisannya apply to. Oke, jadi beban yang sudah kalian masukkan tadi kalian aplikasikan kemana? Ya, jadi ada dua pilihan untuk memilih platnya. Kalian bisa pakai yang di plan, terus kamu klik satu-satu gini, ya, satu-satu sambil kalian klik kontrol gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu lama, ya. Kalau saya biasanya saya pilih view, ya. Ini saya jadikan ke front. Terus selanjutnya ini saya pilih, ya. Saya pilih, ya. Ini jangan lupa diklik dulu yang apply itunya ya. Nah, ini saya pilih seperti ini. Nah, dia akan otomatis terpilih dari plat yang sudah kita pilih ini tadi. Kalau sudah kita klik apply. Nah, ini ya. Kalau untuk mengecek apakah beban kita sudah masuk atau belum, ya, kita bisa aktifkan load symbol. Nah, ini ya. Di load symbol ini sudah kelihatan kalau misalnya beban merata kita itu sudah masuk, termasuk load value description-nya. Nah, ini kan ya, dia sudah masuk nilainya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke, untuk lantai 1 atau story 1 sudah. Terus selanjutnya kita memasukkan yang di lainnya ya. Ini yang ada di lantai 2, jangan lupa dimasukkan juga. Ini ya. Oke, dia letaknya itu ada di sini ya. Kita apply. Nah, ini ya sudah 1,77 untuk beban matinya.
Oke, terus selanjutnya kita cek lagi. Ini pada lantai berapa ini ya? Jadi perlu dijelaskan ya, apakah di lantai kalian yang paling atas itu ada apa? Ada keramiknya juga, ya. Kalau misalnya nggak ada keramik kan berarti artinya di sini harus dikurangi ya besaran keramiknya. Tapi kalau misalnya ternyata di lantai atas kalian masukkan keramik, ya berarti nilainya sama 1,773. Gitu ya. Saya buat sama aja. Nanti dicek lagi ya Mbak Doiti ya. Untuk apa? Bebanmu yang ada di beban apa? Mati DL2 ini untuk di lantai yang paling atas itu benar kamu masukkan ada lantainya atau enggak? Ya, ada keramiknya atau enggak? Nanti dicek lagi. Oke, dengan cara yang sama saya pilih lagi plat yang ada di lantai atas ya. Terus kita apply. Ini ya. Oke, DL2 sudah masuk. Yang selanjutnya tadi sudah ada beban yang lainnya ya di DL2 ya. Jadi di DL2 selain ada beban merata, ada beban garis. Nah, ini saya anggap aja apa? Dinding itu letaknya ada di balok-balok yang berada di luar sini. Nah, ini ya. Gini kan ya. Jadi letaknya apa? Balok kalian itu kan berada di bagian luar seperti ini kan ya. Gitu ya Mbak Doiti ya. Nanti dindingnya kamu samakan aja ya. Letaknya dindingnya itu ada di mana. Jadi nanti diletakkan bebannya itu berupa beban garis. Ini saya anggap misalnya kalau kalau misalnya ya apa bayangan saya itu dinding itu ada di balok terluar ini aja ya. Jadi ini saya ingin mencoba untuk memasukkan beban garis ya. Oke, jadi saya pilih terlebih dahulu beban garisnya. Oke, supaya lebih mudah, ini saya masukkan ke plan aja ya. Jadi bisa pakai plan ya. Terus dimasukkan story satu seperti ini. Terus saya pilih baloknya satu persatu seperti ini. Nah, gini ya. Jadi dipilih baloknya. Kalau ada yang plat yang nggak sengaja kepilih seperti ini nggak apa-apa, karena nanti yang kita masukkan dia itu adalah beban garis ya, bukan beban merata. Nah, gini ya. Terus kita masuk ke load definition. Nah, karena dia beban garis, maka masuknya di member ya. Nah, kita pakai yang uniform load, ini ya, uniform load. Terus nilainya tadi 9 ya, 9 kN per meter lari ya. Arahnya adalah arah min Z. Ini adalah minus 9. Minus 9 ya. Karena kan ke arah sumbu gravitasinya kan ke bawah ya. Kalau arah Z itu kan ke atas ya. Jadi ini nilainya adalah minus 9. Oke, kita klik add. Ini sudah otomatis karena baloknya sudah kita pilih ya. Terus kita klik apply. Nah, ini kan dia sudah terlihat ya kalau misalnya bebannya masuk. Kalau sudah kita klik close. Oke, nanti silakan dengan cara yang sama kalian masukkan seperti itu. Ya. Nah, ini kan sudah masuk ya beban dindingnya sudah masuk. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja untuk yang lantai atasnya. Oke. Oke, untuk DL2 sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin masuk Pak, tanya. Ya, silakan Mas Alvesta. Untuk beban dinding itu nanti apa kita mengikuti dari dana yang sudah kita buat itu Pak? Iya, iya Mas. Jadi misalnya gini, kalau bisa kalau misalnya kamu membuat dinding permanen, ya dinding permanen itu artinya tembok, entah itu bata ringan, entah kamu pakai batu bata, itu kalau bisa letaknya itu ada di atasnya balok Mas Artesta. Kalau misalnya nggak di atasnya balok, nanti beban yang diterima sama platmu itu akan besar. Jelas ya? Nah, Kalau tapi ada kemungkinan beban itu berupa beban garis yang letaknya nggak di balok. Gitu maksudmu Mas? Yang mau kamu tanyakan?
Iya Pak, yang lantai 1 itu kan nggak ada balonnya, yang bawah itu, yang Oh, base. ini Nah itu. bisa Mas, ini bisa dimodelkan. Bisa dimodelkan. Jadi gini, kalau misalnya kemarin kan kita sepakati ya, kalau misalnya di taraf penjepitan itu dia nggak ada baloknya kan ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pingin misalnya di bagian bawah sini ditambahi sama dinding, jadi perlu didefinisikan baloknya, Mas. Nah, tapi definisi baloknya dia hanya sebagai definisi balok untuk penempatan beban saja. Ya, caranya itu kamu masuk ke sini ya, member section. Jadi sama kayak kalian pelajari di Start Pro kemarin ya. Kalau di Start Pro itu kan kita nggak bisa memasukkan beban kalau misalnya nggak ada propertinya kan ya. Jadi misalnya Ya Pak. di running kan mesti dia akan error kan ya. Jadi sama. Jadi kita buat balok baru. Ini hanya untuk membantu aja ya, membantu memasukkan beban. Jadi ini kita klik yang lingkaran ini. Jadi misalnya saya pakai tulangan ya 1,2 cm atau 12 mili. Jadi ini hanya untuk membantu saja ya. Oh, maaf, ini BIM ya, RC BIM. RC BIM, terus ini saya ganti ke maaf, steel ya, steel. Oke, steel seperti ini. Misalnya saya buat dia itu lingkaran ya, pejal, Japan. Oke, ini ya. Ini kita buat solid, diameternya 1,2 ya. Jadi ini hanya untuk balok beban saja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kita klik add, ini ya, sudah ya. Balok beban sudah masuk di sini. Kalau sudah kita close, ini kita close, kita masuk ke BIM. Ini kita ganti ke steel beam ya. Nah, ini sudah ada balok beban. Nah, ini tinggal digambar aja, Mas. Digambar dulu satu persatu seperti ini. Gitu ya. Atau biasanya kalau saya cara cepatnya gini, Mas. Ini saya back ya. Oke. Ini kan sudah, ini saya pilih dulu baloknya yang dari sini. Nah, gini ya. Pastikan ininya jangan sampai hidup, karena nanti kalau misalnya hidup dia nggak akan kelihatan. Kalau sudah kita copy aja ini ke bawah. Ya, ini kita copy ke bawah. Ya, jadi edit, copy, ya. Ini pastikan ini dia copy, terus kita klik titik awalnya ke titik akhir seperti ini. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah, nah kalau sudah BIM-nya ini kan masih kepilih ya. Ini kamu ganti dia ke balok beban. Nah, gini. Gitu ya. Nah, tapi ini kan masih ada platnya ya. Jangan lupa platnya yang ada di bawah ini nanti kamu hapusi ya. Jadi dihapusi, masuk ke plan. Nah, di base ini ya. Nanti dihapusi satu-satu. Jadi sementara kita belajar dasarnya dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah paham, kamu bisa pakai menu ini apa? Di sini kan ada menu apa? Bantu ya, alat bantu. Bentar. Nah, ini ya ada special selection. Nanti kamu belajar tentang masalah special selection. Jadi jangan meniru saya untuk memilih satu-satu. Jadi nanti di special selection ini ada caranya supaya kalian itu bisa memilih platnya secara langsung. Jadi nggak dikliki satu-satu gitu. Kalau apa nanti kalian coba aja. Nah, kalau sudah ada bebannya kayak gini, tinggal dimasukkan aja Mas Artesta. Ya, caranya sama seperti yang saya lihatkan tadi. Gitu ya. Jadi beban itu bebannya dinding baru bisa kita masukkan kalau misalnya dia itu ada BIM-nya seperti ini. Gitu ya, Mas Artesta ya. Iya Pak. Nah,
Yang bawah itu apa harus lingkaran atau kita boleh pakai balok? Ini kan ibaratnya slope gitu, Pak. Enggak, Yang bawah itu. ini hanya alat bantu saja, Mas Artesta. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita yang namanya taraf penjepitan kemarin, apapun yang ada di bawah tanah itu enggak kita masukkan. Gitu ya. Kan sebenarnya kalau slope kita itu kan letaknya berada di bawah tanah ya. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan, kamu merunning gempanya, dia akan memengaruhi hasil hitunganmu, Mas. Ya, bebannya itu juga akan bertambah. Sementara kan kita tahu, slope kita itu kan dia menempel di tanah yang ada di sini kan ya, nggak ditahan sama jepit kalian yang ini. Jadi nanti malah bebannya itu malah tambah kamu nanti. Gitu, Mas. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi sebenarnya walaupun nggak kita modelkan pun dia itu nggak masalah, Mas Artesta, karena kita tahu ya. Jadi dari yang pertama ya, dari sini, jadi dinding dia itu kan masuknya ke slope ya. Nah slope itu kan tumpuannya sebenarnya tumpuannya slope itu kan dia bukan ini, bukan pelkapnya ini, tapi dia itu menumpunya sebenarnya di tanah yang ada di bawahnya. Kecuali kalau misalnya slope-mu itu ngantung, ya artinya ngantung itu di bawahnya nggak ada tanahnya, itu baru bisa kamu masukkan di sini. Tapi karena biasanya slope itu kan bawahnya dia langsung tanah ya, makanya untuk bebannya dinding yang ada di slope itu dia nggak ditahan atau ditumpu sama ini pondasi kalian gitu. Jadi ini bisa kita pakai kalau misalnya slope-nya itu ngantung gitu. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi. Misalnya, Pak, ternyata dinding saya itu letaknya nggak berada tepat di atasnya balok. Nah, kalau misalnya seperti itu, jadi langkah yang sama yang kalian lakukan, ya. Jadi kamu buat BIM ya, pakai balok beban atau balok bantu ya, istilahnya hanya untuk mendefinisikan aja. Nah, dengan cara yang sama kamu buat dulu baloknya. Nah, misalnya seperti ini ya, ini kan sudah ada balok bantunya ya di sini ya. Nah, balok bantu ini saya masukkan beban garis, ya, beban garis, beban dinding ya, ini ya. Nah, ini kita apply. Nah, jadi di sini itu ada beban garis ya, yang letaknya itu berada di plat. Nah, tapi nanti silakan diingat-ingat ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya beban dinding itu jangan diletakkan yang nggak ada baloknya. Ya, itu nanti akan membuat platmu ini akan melendut banyak. Ya, momen berfaktor yang ada di plat itu akan besar sekali. Ya, sebaiknya jangan seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya dalam kondisi mengharuskan kalian seperti itu, ya nanti caranya itu seperti ini. Gitu ya. Oke, DL2, apakah ada pertanyaan lagi? Mas Artesta mau tanya lagi, silakan. Iya, mau tanya, Pak. Kalau misal yang yang itu tadi yang tembok itu kan nggak pas midpoint itu, Pak. Itu baginya gimana, Pak? Kalau di robot, misal agak miring ke sebelah kiri gitu, Pak. Sebelah kiri, oke. Nah, berapa meter itu? Jadi gini, sebenarnya di robot itu ada cara yang sama untuk membagi balok ini menjadi beberapa bagian, Mas. Ya, jadi contohnya gini. Ini saya klik baloknya ya. Ini baloknya saya klik. Oke, seperti ini. Jadi ada dua cara. Jadi cara yang pertama itu baloknya dia dijadikan menjadi beberapa bagian ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu cara yang pertama ya. Ini jadi saya jadikan division. Jadi caranya itu kita masuk ke edit ya. Nanti di edit itu ada menu division, ada menu intersection, ada trim, ada extend ya. Jadi yang kita pilih itu division karena kita akan membagi balok kita menjadi dua bagian. Nah, ini ya. Oke, terus selanjutnya di sini kan ada beberapa pilihan ya. Ada end to end part, artinya kalau misalnya kita bagi menjadi dua, ya nanti titiknya ada di bagian tengahnya sini.
ya. Kalau misalnya kita bagi menjadi 3, artinya letaknya ada di sepertiga bagian balok kita, ya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang in distance, nah ini ya, di sini ada tulisannya distance from the top. Jadi letak dari titik awalnya itu berapa? Misal ini saya coba aja ya. Ini kan kita letaknya berada di sumbu X ya. Sumbu X yang pertama itu kan ada di sini kan ya. Terus lari ke sebelah kanan terus gitu kan ya. Nah, distance from the top kalau misalnya kita cek di sini ya, di sini adalah sumbu X. Jadi misalnya kita buat 2 meter dari sini ya. Ini misalnya jangan 2 meter wes 1 meter misalnya. Kalau sudah kita klik execute. Nah, di sini sudah otomatis terbagi menjadi 2 bagian, Mas. Jadi kalau misalnya kita gambar menggunakan balok BIM ini, kita coba ya. Oke, ini saya matikan dulu. Nah, ini kan sudah ada garis 1 meternya ini, Mas. Jadi tinggal kita tarik ke sana aja. Nah, ini kan sudah ada tegak lurusnya kayak gini ya. Tinggal kita klik. Nah, ini dia letaknya ada di 1 meter. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, ini saya hapus lagi ya. Ini saya nggak, ini misalnya saya hapus aja notenya. Nah, ini ya notenya saya hapus. Ini saya ingin menggambar balok yang ada di sini. Nah, ini caranya kita masuk ke plan. Kita pilih ke misalnya di lantai 2 ya. Di story 1 gini, kita ingin menggambar di sini jaraknya 1 meter gitu ya. Oke. Kita masuk ke BIM. Oke, di sini kan ada geometri ya. Geometri ini menunjukkan kayak koordinat ya. Jadi koordinat. Jadi koordinat awal itu adalah X, Y, sama Z. Jadi kalau misalnya saya tentukan di sini, ini kelihatan ya. Jadi koordinat awalnya itu adalah 0, 0 arah X, 0 arah Y, Z-nya adalah 4. Nah ini saya ganti Mas. Misalnya X-nya itu dari titik 1. Ya, dari titik 1 gini. Ya, terus N-nya. Jadi kan otomatis kalau N-nya ini kan dia letaknya sama ya di titik 1 juga ya. Oke, ini saya ini kan. Ini 1. Ini 1 juga. Nah, gini ya. Nah, sekarang tinggal ke titik Y-nya. Titik Y-nya kan mulai dari titik 0 sampai titik yang ada di sini. Di sini kan letaknya 5 ini ya, Mas. Ya. Jadi ini kita ganti ke 5. Nah, 5 kayak gini. Kalau sudah kalian klik add. Nah, ini kan sudah ada balok lagi di sini. Balok beban. Gitu ya, ada 2 cara ya. Tapi kalau misalnya teman-teman telaten ya, kalau menurut saya bisa pakai cara yang ini, pakai geometri ini. Kalian kan sudah belajar koordinat ya. Jadi saya rasa sudah bisa lah membaca arah X, Y, sama Z. Oke, bagus pertanyaannya Mas Artesta. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu kali lagi Pak, boleh Pak? Ya. Misal Pak, yang di itu ini kan balok induk, terus di tengah-tengahnya itu ada balok anak lah. Untuk platnya itu berarti ada 2 kotak atau langsung kita fullkan di balok anak? Langsung di fullkan. Langsung Bukan di ke balok fullkan. induk Pak? Ya, langsung di fullkan di balok induk. Berarti nggak apa-apa nabrak yang balok anak itu Pak? Nggak apa-apa Mas. Itu kan kita modelkan kan dia itu tetap menumpunya ada di balok induk ya sebenarnya ya. Jadi fungsinya balok anak itu dia untuk membagi platnya aja menjadi 4 bagian. Jadi kalau di RSAP itu dia langsung otomatis kok Mas. Langsung otomatis, jadi kita nggak perlu menggambar lagi dari 4 bagian gitu, enggak. Ya, ini saya contohkan aja ya. RC BIM. Misalnya kita pakai yang ini ya. Ini misalnya aja di tengahnya ada balok anaknya seperti ini. Kalau kita masukkan plat. Nah ini pastikan modelnya jangan curtain wall ya, tapi cell ya. Supaya nanti di analisanya itu bisa keluar finite elemennya. Nah, jadi
Bentukannya seperti ini, Mas. Jadi nanti ketika kamu cek ya, landutannya plat itu sudah dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi dia akan otomatis kebagi, Mas. Jadi nggak perlu kamu menggambarnya di satu-satu kayak gini, enggak. Tapi langsung diginikan aja, di balok induknya aja. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, Mas. Oke, kalau nggak ada, kita sekarang masuk ke live load ya. Oke, di live load tadi ada beberapa. Nah, untuk beban mati tadi ada beban mati pada atap ya. Oh, ini sudah dimasukkan ternyata beban mati pada atapnya tadi. Saya nggak lihat. Jadi, untuk yang di lantai paling atas dimasukkan di beban mati pada atap ini ya. Jadi nilai 0,89 ini kalian masukkan di atapnya aja. Termasuk dinding batanya juga tadi. Oke, kita sekarang masuk ke beban hidup. Untuk beban hidup yang ada di lantai 1, ya, karena kita anggap ini kan sudah ditahan sama tanah ya, lantai dasar ya, makanya ini nggak perlu kita masukkan. Jadi kita masuk ke yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini ya. Jadi yang pertama untuk lantai 2 itu ada koridor sama hall. Nah, ini silakan kamu cek. Jadi letaknya koridor sama hall itu ada di mana, lift, ruang dosen itu letaknya ada di mana, ya. Jadi nanti kalian pilih sesuai dengan letaknya beban tadi. Ya, jadi kamu sambil membuka denah, ya, sambil memasukkan beban meratanya ini tadi. Ya, misalnya ini koridor hall. Koridor atau hall-nya nilainya adalah 3,83. Oke, 3,83. Misalnya saya masuk di lantai 2 ya. Jadi saya pakai filter story. Ini ya. Saya pakai filter story, saya masuk di lantai 1 ini, oke. Ini saya pilih ke top ya. Jadi misalnya di bagian tengahnya ini dia berupa lobby. Ini saya misalkan aja ya. Jadi saya masukkan ini, jangan lupa diganti ke LL ya. LL. Oke, terus ke surface, misalnya nilainya itu adalah minus 3,83, ya. Kita klik add. Nah ini ya, sudah otomatis terpilih karena sudah kita pilih ya. Kita klik apply. Nah, jadi di bagian tengah sini sudah terlihat ya. Kalau di bagian tengah sini kita sudah memasukkan bebannya senilai 3,83. Nah, gitu ya. Jadi nanti dengan cara yang sama silakan teman-teman masukkan ya beban kalian itu letaknya ada di mana aja. Ya, misalnya di sini ada beban yang lobby ya tadi ya. Misalnya di sini ada ruang dosen ya. Misalnya tadi ruang dosen itu nilainya berapa tadi? 2,40 misalnya. Surface. Nah, ini ya, tinggal dimasukkan aja. Nah, gini. Jadi nanti semua plat yang ada di sini harus terisi dengan beban-beban yang sudah kalian masukkan. Gitu ya. Untuk beban hidup, apakah ada pertanyaan? Saya rasa sangat mudah sekali ya. Jadi caranya itu hampir sama dengan yang kita pelajari di beban mati tadi. Gitu ya. Terus kalau sudah kita masukkan yang LR ya. Jadi kalau untuk yang LR ini ya caranya sama ya. Kita harus cek dulu ya nilainya yang ada di sini itu nilainya berapa. Terus setelah itu kita masukkan di RSAP kita tadi ya. Jadi dia itu berupa beban merata. Oke, terus ini kan sudah ya untuk beban mati sama beban hidup sudah. Terus langkah selanjutnya kita coba memasukkan beban angin. Nah, oke, untuk beban angin ya, untuk beban angin di RSAP kita nggak perlu memasukkan bebannya itu di masing-masing lantainya satu persatu berupa beban titik ya. Kalau di Start Pro kan seperti itu ya kita yang memasukkannya ya. Jadi kalau di RSAP, jadi di sini ada menu Wind Load Simulation ya. Ada menu Wind Load Simulation. Jadi kita nanti akan mencoba untuk mensimulasikan gimana ya
kalau misalnya gedung kita itu akan terkena angin, ya, kalian lihat ya sumbunya ini ya, dari sumbu arah Y sama sumbu arah X, ya. Jadi nanti kita hanya perlu memasukkan kecepatan anginnya saja, gitu ya. Oke, nah sebelum kalian memasukkan bebannya atau mencoba untuk mensimulasikan, kalian harus membuat gedung kalian itu ada dindingnya, ya. Jadi dindingnya itu dia berupa cladding, ya. Jadi saya lihatkan dulu ya. Jadi cladding itu dia mempunyai fungsi untuk menerima beban angin, ya. Kan nggak mungkin ya kalau di gedung itu anginnya hanya terkena di rangkanya saja atau di portalnya saja, tapi kan dia mengenai dinding kan ya. Oke, saya pilih cladding, ya. Jadi cladding ini nggak ada bebannya, ya. Ini saya pilih yang two way, artinya nanti kontribusi beban itu ada di arah X sama arah Z. Nah, itu ya, saya coba untuk memasukkan dindingnya terlebih dahulu. Nah, gini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi dindingnya sudah ada semua kan ini ya. Jadi fungsinya cladding itu dia hanya untuk menerima beban angin dan didistribusikan ke masing-masing portal yang ada di bangunan ini. Gitu ya. Jadi langkah selanjutnya kita pilih yang load ya. Terus wind load simulation ya. Terus selanjutnya masuk ke generate wind load. Nah, tentunya akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa ya, wind direction atau arah angin. Jadi kita anggap bangunan gedung kita itu akan terkena angin dari arah Y dan juga arah X ya. Jadi ini kita pilih semuanya yang arah X, baik itu arah X positif maupun arah X negatif maupun Y negatif. Ya, terus selanjutnya parameter yang perlu kalian masukkan itu adalah kecepatan angin. Nah, kecepatan anginnya berapa? Misalnya kecepatan angin ini kan tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Nanti silakan kalian buka di SNI 1727 ya. Jadi kecepatan angin untuk beberapa daerah itu nilainya berapa? Ini misalnya saya masukkan nilainya 40 meter per second ya. Oke. Terus yang selanjutnya kita klik start. Ya, kita klik start. Nah, dia akan otomatis merender ya. Bangunan gedung kita akan terkena beban angin dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, ini ya, dia otomatis akan merunning. Simulasi yang pertama itu adalah dari X positif, artinya angin kita itu terkena beban ya, beban dari arah sini. Nah, dari arah sini. Ini ya, ini arah X positif. Ini arah Y positif. Ini arah X negatif. Nah, ini kan kebetulan kan bangunan gedung kalian kan dia sama ya ukurannya ya. Jadi luasannya yang ada di arah Y positif sama dindingnya arah Y negatif ini sama kebetulan. Makanya sebenarnya kalau misalnya seperti ini kalian nggak perlu memodelkan arah yang negatif karena ini kan kebetulan dindingnya luasannya sama ya. Tapi nanti perlu kalian modelkan arah Y positif, X negatif, ya X positif, Y negatif sama Y positif itu ketika dindingnya itu dia luasannya berbeda. Ya, misalnya kalian saya nggak ingin menghitung luasan dindingnya. Nah, jadi kamu perlu untuk mensimulasikan dari 4 arah tadi, gitu. Tapi kalau misalnya ini kan luasannya sama ya, arah Y positif sama Y negatif. Sebenarnya kita cukup memasukkan di salah satu arah saja. Oke, jadi ini proses rendernya agak sedikit lama ya, dan biasanya sebelum masuk ke beban angin, saran dari saya kamu save terlebih dahulu. Ya, kamu save terlebih dahulu.
ketika di running itu biasanya kalau laptopnya nggak kuat dia akan ini apa? Akan not responding ya. Nah, kalau misalnya nanti terjadi not responding ya, saya nggak membatasi kalian harus dari 4 arah ya. Nanti silakan kalian simulasikan dari 1 atau 2 arah saja, nggak apa-apa. Jadi biar nggak terlalu berat beban yang ditanggung oleh PC kalian. Oke, sambil menunggu silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nurul silakan. Nah, itu Pak, kalau masukkan beban hidup untuk ruang yang sudah dibagi itu bagaimana Pak? Kalau misalkan fungsi ruangnya itu berbeda. Kan tadi platnya 1 Pak, pakai 1. Langsungan gitu. Itu Jadi nggak pas gitu Mbak ya letaknya ya. Iya, Nah, Pak. itu yang agak sulit itu kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita membagi ruangan, itu kalau bisa memang letaknya itu berada di penyekatnya ya. Penyekatnya itu berada di atasnya balok. Nah, kalau misalnya ternyata kamu sudah terlanjur seperti itu, ya dibuat ini aja Mbak, pendekatan aja nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya gini, bentar ya ini masih running. Oh sudah ini. Oke, ini beban anginnya sudah. Oke, misalnya di beban hidup ini ya, beban hidup ini saya pick dulu. Nah, ini akan keluar ya. Ini hasilnya dari beban angin tadi. Oke, saya masuk ke live load ya. Live load. Oke, ini live load. Terus misalnya di lantai 2. Lantai 2 masuk ke plan. Nah, ini yang kamu maksud misalnya di sini ruangannya dibagi di tengah gini ya Mbak ya, Mbak Nurul ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya seperti itu memang nggak bisa Mbak. Robot itu mendefinisikan by plat yang kamu inikan. Jadi kalau misalnya kamu seperti itu, ya kamu buat lebih mudah aja, jangan dipersulit ya. Jadi misalnya letaknya apa garismu itu misalnya gini ya. Nah, misalnya ruanganmu itu yang kamu maksud itu ada di sini ya Mbak Nurul ya. Nanti silakan kamu definisikan bebannya itu hanya di sini aja nggak apa-apa wis. Nah, di sini aja. Tapi sebenarnya yang benar ya. Jadi di ruangan nanti ketika kalian berdiskusi sama arsitek ya, penyekatnya ruangan itu kalau bisa letaknya berada di atasnya balok. Baik itu balok anak atau balok induk. Nah, kalau misalnya ternyata ada di balok anak, jadi tinggal kamu pecah lagi aja platmu. Misalnya gini ya, ini saya hapus. Ini saya hapus ya platnya ya. Misalnya ternyata di sini ada baloknya. Nah ini ya, jadi tinggal saya definisikan aja platnya sekarang menjadi 4 bagian. Ya karena mengikuti beban yang ternyata itu berbeda. Nah gini. Jadi sebenarnya antara plat yang dia itu dibagi menjadi 1 ya dan juga dibagi menjadi 4 ya itu sebenarnya hampir sama kok, nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuma perbedaannya ya kalian mendefinisikan platnya itu jadi nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya kamu tinggal bagi aja Mbak. Kira-kira misalnya ruangannya itu, nah misalnya gini ya, misalnya yang di sini itu ruangan WC gitu kan misalnya ya di bagian pojok sini ya. Ya tinggal diganti aja ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti ini gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata sudah nggak memenuhi ya atau nggak memungkinkan bebannya dinding itu berada di balok ya makanya harus dibuat pendekatan seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita
nggak bisa. Misalnya kamu tetap memaksakan di sini ada penyekat ruangan lagi gitu ya, sementara di bawahnya nggak ada balok. Ya kalau misalnya seperti itu ya dijadikan satu aja wis. Ini jadikan satu ya, kamu pilih nilainya yang paling besar yang mana. Gitu aja. Paham ya Mbak Nurul ya? Paham, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Silakan. Izin Mas Pak. Kalau buat tadi dikasih balok pembantu tadi gimana, Pak? Misal yang tadi itu dikasih balok pembantu, apa ngaruh, Pak? Kalau misalnya seperti itu jadinya platmu numpunya ke balok pembantu itu, Mas. Nggak numpu ke balok anak atau balok induk. Sementara plat itu kan tumpuannya harus di balok anak atau balok induk. Ya kan ya? Kalau beban Oh iya. garis itu kan hanya untuk beban membantu memasukkan beban aja. Tapi kalau misalnya platmu kamu pecah jadi letaknya berada tumpuannya di beban garis, kamu running jadinya lendutannya platnya besar itu. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi beda konten. Jadi kontennya antara tumbuhannya di mana sama peletakannya bebannya di mana. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Pak, nggak masuk dalam bab beban. Tapi dari kita kan udah mendesain adanya balok dan juga kolom serta plat, Pak. Nah, seumpama ada rewall di dalam desain bangunan kita itu nanti masukinnya gimana, Pak? Shear wall? Ya. Nggak usah, Mas. Kita kan pakai sistem rangka pemikul momen, bukan kita nggak pakai sistem rangka pemikul dinding, ya. Jadi nanti itu akan mempengaruhi beban gempa kita. Jadi kita nggak, kalau misalnya di perencanaan ini jangan pakai shear wall, karena nanti akan berpengaruh di perencanaan kalian. Ini saya lihatkan ya sedikit ya. Jadi nanti ketika kamu pakai shear wall, ya, nanti ketika teman-teman mencari, ini ya, pemilihan sistem struktur dan parameter sistem ya. Jadi kalau misalnya nanti di bangunan kalian ada dinding geser atau shear wall-nya, ya maka nanti akan mempengaruhi nilai R-nya. Ya, sementara di soal saya itu kan kita pakai sistem rangka pemikul momen khusus kan ya, atau sistem rangka pemikul momen kan ya kemarin ya. Jadi kita nggak pakai yang sistem dinding penumpu. Gitu, Mas Kurniawan. Jadi nanti yang ada shear wall-nya silakan dihapus aja dulu nggak apa-apa. Ya nanti kalau misalnya teman-teman di TA atau di skripsinya pengen ada shear wall nggak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya nanti kalau misalnya kalian TA kalian tanya ke saya nggak apa-apa. Tapi untuk di D3 ya kita kan perencanaannya kan pakai sistem rangka pemikul momen. Gitu ya Mas Kurniawan ya. Ya, Pak. Kalau biasanya kan di lift itu kan pakai shear wall atau kolomnya kan dibesarkan, Pak, untuk menumpuk beban dari lift tersebut. Kalau ini nggak usah dulu, Pak, ya berarti? Ya, biasanya nggak harus selamanya, Mas. Kamu lihat ya, di lift kita yang ada di jurusan sipil, lift baru yang besar itu masih ada shear wall-nya itu. Nggak ada kan? Kita Ya, kan enggak, pakai Pak. balok aja. Ya, jadi memang biasanya letaknya core kita ya di core bangunan yang ada di gedung kita ya itu memang biasanya itu diletakkan shear wall di pinggirnya gitu kan ya yang ada di lift. Jadi fungsinya itu adalah untuk menahan gaya geser ya. Selain itu supaya liftnya itu berada di dalam cangkang. Jadi ketika nanti ada gempa ya atau nanti ada beban-beban horizontal yang lainnya itu akan membantu bangunan gedung kalian ketika dia itu menahan gaya lateral. Ya, tapi kalau untuk lift sendiri dia itu sebenarnya nggak perlu atau sebenarnya nggak membutuhkan dinding geser ya. Jadi fungsinya dinding geser itu bukan untuk liftnya, tapi untuk bangunan gedungnya. Gitu ya Mas Kurniawan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi sebenarnya untuk menahan bebannya lift itu kita cukup menggunakan WF aja di atas atau di masing-masing lantainya kita berikan balok itu sebenarnya sudah cukup untuk menahan bebannya lift. Jadi fungsinya shear wall itu adalah untuk mengamankan saja, mengamankan supaya di dalamnya aman gitu.
Dan juga yang paling penting, dia itu membantu bangunan gedung kita ya dalam menahan gaya geser. Dalam artian ketika kita tambahkan dinding geser di dalam bangunan gedung kita, itu momen inersia di masing-masing lantainya itu akan bertambah besar. Jadinya dia tentunya akan lebih kuat dalam menahan gaya horizontal. Jadi seperti itu. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Itu Pak, mau tanya untuk yang yang clouding tadi itu Cladding. hanya cladding itu ya yang ditaruh apa cuman yang pinggir saja Pak? Maksudnya yang sisi keliling saja Pak, sama kalau misal ada dinding dikasih itu yang dalam-dalam. Jadi fungsinya cladding itu sama kayak balok pembantu tadi, Mas. Jadi fungsinya hanya untuk membantu menempatkan beban saja. Ya, jadi kalau misalnya ada dinding, ya kamu kasih aja, nggak apa-apa, kamu kasih cladding. Kalau nggak ada, ya nggak dimasukkan juga nggak apa-apa claddingnya. Jadi fungsinya cladding itu sama kayak besi diameter 12 tadi. Jadi fungsinya hanya untuk menempatkan beban. Karena kita tahu ya, kalau misalnya dia nggak ada claddingnya, jadi beban angin itu hanya mengarah ke rangkanya saja atau ke portal saja, nggak ke dinding. Gitu Mas Atesta. Baik Pak. Yang lain? Bisa paham ya, Rek ya? Jadi usahakan semaksimal mungkin kalian tanya, bisa tanya ke saya atau tanya ke Bugi, Japri nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bingung, kalian jangan, istilahnya itu kalau bingung jangan dipendam sendiri. Tanyakan aja nggak apa-apa, nanti akan saya bantu menjelaskan. Ya, jadi supaya progres kalian itu tetap jalan sesuai dengan rencana. Ya, jadi hari ini silakan kalian masukkan beban mati, beban hidup, ya, dan sampai beban angin yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, minggu depan kita akan masuk ke beban gempa. Jadi usahakan RSAP kalian sudah kalian masukkan beban-beban yang sudah saya jelaskan tadi, ya, karena nanti ketika kita membahas beban gempa, kita itu membutuhkan berat sendirinya bangunan, ya, kita sebut namanya sebagai WT, ya. Maaf, WT itu adalah berat seismik efektif, ya, di mana berat efektif seismik ini terdiri dari beban mati, ya, DL1 sama DL2 tadi kita masukkan, ya, termasuk 25% beban hidup, ya. Artinya WT ini bisa kita masukkan ketika nilai DL1, DL2, LL, LR dan juga beban angin sudah kalian masukkan, ya. Jadi saya baru bisa membahas beban gempa ketika beban-beban yang saya jelaskan tadi sudah kalian masukkan. Ya, jadi minggu depan wajib kalian harus sudah selesai memasukkan beban-beban yang sudah saya arahkan tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Untuk beban yang bagian atap itu kan ngisinya tadi kan buat 0,89 untuk beban atap aja. Nah itu biasanya kan di atapnya itu kan ada buat mesin lift itu ngitungnya bagaimana Pak ya? Oh, untuk mesin lift itu beda lagi. Ini di bangunan gedung kalian, misalnya kalian pakai lift, berarti kan di lantai-lantainya harus dibolongi ya. Ada di masing-masing lantai kan ada ininya ya, ada apa? Void-nya ya berarti ya. Ada void-nya. Nanti di bagian atasnya nanti kan ada pengaitnya ya. Nanti itu beda lagi Mas Teddy. Itu bebannya berupa beban beban yang ada di lantai atas. Ya, nanti kamu lihat ya konstruksinya lift itu di bagian atas seperti apa ya. Letaknya mesin liftnya itu ada di mana, nanti tinggal dimasukkan aja. Dia itu berupa beban garis atau beban terpusat. Gitu Mas Teddy. Tapi biasanya itu dia berupa beban garis. Tapi kamu lihat aja, saya nggak tahu konstruksi liftmu itu yang kamu maksud seperti apa ya, karena konstruksi lift itu ada beberapa, dia diletakkan di bagian apa? Jadi di bagian atasnya itu ada semacam baloknya gitu ya, atau kamu masukkan dia itu sebagai konstruksi plat. Jadi dimodelkan aja nggak apa-apa, gampang kan yang modelkannya kan, tinggal dikasih kolom, balok gitu aja kan sudah jadi. Ruang lift yang ada di bagian atasnya, nanti tinggal dimasukkan beban liftnya itu berapa. Nanti coba kamu cari sendiri aja, kan tergantung dari spesifikasi liftmu, kamu pakai lift yang model apa.
Gitu ya Mas Teddy ya, sambil belajar ya. Kamu buka di Google itu ada kok bebannya lift, beratnya lift itu berapa. Ada spesifikasi. Iya Pak, terima kasih. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada liftnya, di bagian lantainya itu silakan diberi void ya, artinya nggak usah didefinisikan dia sebagai plat. Berarti sama tangga juga, Pak? Nah, kalau tangga ya dimodelkan tangganya, Mas. Dimodelkan. Ya, dimodelkan tangganya. Jadi di masing-masing lantai, ya. Oke, ini saya matikan dulu aja. Nah, ini ya. Jadi kamu tentukan dulu ya, letaknya tangga itu ada di mana ya. Terus kamu buat baloknya. Ini saya berikan contoh aja sederhana ya. Nanti silakan disesuaikan dengan desain kalian masing-masing. Ini misalnya letaknya baloknya ada di sini ya. Dari tengah-tengah gini. Oke, sudah masuk. Ini ya, misalnya letaknya apa? Letaknya ada di sini. Terus selanjutnya kamu masukkan floor, ya. Oke, ini kamu bisa pakai rectangle, ya, kotak ya. Plat, ini silakan diatur lagi nanti ketebalan plat tangganya berapa. Umumnya ya sekitar apa 15 sampai 20 ini, ya. Nah, yang membedakan supaya kamu bisa menggambar miring, ya. Ini horizontal slab-nya ini kalian uncheck. Nah, gini. Gini ya. Misalnya letaknya di sini. Nah, gini ya. Ini kan saya matikan tadi ya platnya ya. Supaya mudah aja untuk menggambar. Nah, ini ya. Sudah jadi. Ini kan ya. Terus selanjutnya yang ke atas ya caranya sama. Ini nanti berarti di atasnya ada void-nya ya, di bagian atasnya apa lantai kalian ya. Nanti dihapus saja platnya. Nah, gini ya. Jadi nanti cladding-nya ini kamu buat paling terakhir aja ya, ketika semua pemodelan itu sudah selesai kamu laksanakan. Ini kok jadi blunder. Berarti salah tadi saya. Ini rectangle ya, rectangle, horizontal slab-nya di-uncheck. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Ini kan saya belum memasukkan bordes ya, nanti bordesnya juga kalian modelkan. Ini saya salah ya. Jadi di sini itu ada bordesnya, ada bordesnya dulu, baru nanti tangganya kan masuk ke bordes ya, baru naik lagi ke atas.
Ini saya hanya mencoba mencontohkan aja ke kalian. Jadi yang penting gini ya, di bagian bawah sini, ini kan harus ada tumpuannya ya. Tumpuannya kan dia berupa beban tumpuan garis ya. Jadi caranya untuk menambahkan tumpuan garis yang ada di sini itu, jadi tumpuan garis itu letaknya hanya ada di lantai paling bawah aja ya. Jadi ini kamu masuk ke tumpuan support ya, support terus ke linear ya. Di sini ada fix ya. Ini kalian pilih yang fix, terus kalian pilih yang ada di sini. Nah, ini ya, dia sudah ada tumpuannya. Jadi nanti tinggal teman-teman ini kan aja. Ya, khusus. Ini ya sudah ada tumpuannya. Bentar, kok nggak mau masuk ya? Nah ini. Ntar saya agak lupa ya ini ya untuk memasukkan tumpuannya di sini itu gimana caranya. Jadi biasanya itu kalau dia diklik pinggirnya sini dia akan keluar. Ini karena elemennya ada yang saya hide tadi, jadi dia nggak keluar baloknya. Mana? Coba lagi. Nantilah saya lihatkan videonya ya. Jadi intinya itu kalian buat platnya dulu ya. Platnya kalau di sini kan kita nggak perlu memberikan tumpuan lagi ya karena dia otomatis menumpuk di balok. Yang penting itu adalah tumpuan yang ada di bagian bawah sini. Jadi tumpuan yang ada di bagian bawah ini kita definisikan nanti dia itu tumpuannya berupa jepit. Nah kayak gitu. Nah, ini cuma saya itu kok nggak bisa ini. Ini tadi ada di panel saya yang saya hide ya, jadinya dia itu nggak mau keluar ini. Coba lagi. Edgar. Oh, story-nya ini. Nanti ya, yang tumpuannya saya lihatkan ke kalian videonya, video tutorialnya. Saya nggak tahu kenapa kok dia nggak mau keluar. Kayaknya karena ada yang saya hide tadi, jadinya dia nggak mau. Ada pertanyaan lagi? Izin tanya Pak, untuk yang bordes itu apa gantung gitu Pak? Bordesnya gantung Mas. Bordesnya itu ada baloknya, ya, ada baloknya kan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di pinggirnya itu ada baloknya. Nanti tinggal diberikan plat aja. Jadi platnya itu berupa ini ya, cantilever. Bisa juga, misalnya nanti di bagian di bagian bordesnya itu kamu kasih kolom juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kan orang-orang langsung itu nggak perlu pakai kolom. Cuma ada balok di bagian ujungnya itu aja tadi yang saya gambarkan tadi. Berarti pakai balok pembantu tadi apa enggak Pak? Iya, pakai balok pembantu.
Wajib itu. Kalau misalnya nggak ada tumpuannya di dinding kan dindingmu bisa apa retak itu nanti. Ya, Ya, terima yang kasih. paling penting itu di balok yang ada di sini itu, Mas. Nah, balok ini harus ada. Nanti kan ini kan ada bordesnya ya, ada bordes. Baru setelah itu ada tanggamu. Kalau yang pinggir samping itu ada. Pinggir samping nggak perlu. Biasanya kan Enggak. dia cukup apa tumpuannya kan sudah dari tumpuannya tangga itu kan. Jadi di apa di bagian bordesnya itu kan dia berupa plat cantilever itu. Jadi nggak perlu kalian masukkan lagi. Kecuali kalau misalnya tanggamu itu bebannya berat sekali, ya kamu kasih tambahan balok nggak apa-apa. Tapi umumnya kalau di lapangan kan nggak perlu, Mas. Paham ya, Mas Atesta ya? Tergantung bebannya sebenarnya, Mas. Tapi kalau di lapangan itu orang-orang biasanya langsung digantungkan aja di baloknya situ, balok pengantungnya situ aja. Itu sebagai tumpuan kan. Berarti untuk ngetenggel platnya itu nanti Untuk rectangle-nya ya tetap pakai itu tadi yang saya balok jelaskan ke pembantu. kamu itu. Ya, kalau nggak ada kan dia nggak bisa didefinisikan. Sebenarnya bisa kok, Mas. Kalau plat itu dia bisa, cuma kamu nanti akan kesulitan. Jadi dia itu hanya sebagai garis bantunya saja. Garis bantu meletakkan titiknya itu, Mas. Yang penting itu kan titiknya letaknya ada di mana itu. Tapi kalau misalnya kamu kesulitan, ya saran dari saya kamu buat aja balok supaya apa menggambarnya lebih mudah. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini bagus ini Mas Artesta kayak wis mulai memahami ya kalau misalnya menggambar itu gimana. Nah, ini saya harapkan teman-teman juga gitu ya. Silakan dicoba-coba aja dulu ya. Kalian itu belajar software nggak akan bisa kalau hanya melihat tutorial saja. Ya. Percaya sama saya. Kamu akan bisa nanti ketika kalian mencoba sendiri, ada kesulitan, ini kok error kayak gini. Jadi sebenarnya saya belajar software StatPro, RSAP, SAP, etap itu saya nggak belajar dari misalnya belajar kursus gitu ya yang harus ini enggak. Jadi saya langsung nyoba kira nanti kesulitan ini gimana, baru saya lihat YouTube, saya lihat buku. Kalau di Autodesk itu kan bagus ya, dia kan ada buku panduannya ya. Nah, itu saya baca dari buku panduan. Ya intinya yang penting itu kalian bisa sedikit lah bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak bisa nanti bisa di Google Translate kan bisa. Sekarang itu sudah sangat mudah sekali. Jadi untuk tutorialnya sendiri di YouTube itu banyak, Rek. Kalau misalnya kamu pengen cari ya, misalnya bagaimana caranya menggambar tangga, ya kan tinggal dimasukkan aja di Google kalian atau di YouTube kalian, ya, how to drawing stair in RSAP 2021 atau 2022 gitu nggak apa-apa. Nanti silakan dicoba aja ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ya di plat saya itu add G-nya itu dia nggak mau keluar. Makanya saya nggak bisa memilih ininya. Oh, dia kepilih itu langsung platnya semua. Jadi nggak mau. Biasanya kalau saya gini kan mau, tapi mungkin karena saya hide tadi ya, jadinya dia nggak mau. Ayo, apakah ada pertanyaan yang lain?
Pak, izin tanya, Pak. Ya. Jadi kan saat pemodelan tangga itu kan plat yang di lantai 2-nya itu dihapus, Pak, setengah gitu, Pak. Oh iya Mas, kalau misalnya nggak kamu hapus, kamu nanti kepalamu lah kejeduk. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi dihapus saja nggak apa-apa Mas, atau dihapus semua aja. Jadi kamu fungsikan dia itu seperti kayak tangga darurat gitu loh Mas. Jadi jadi satu tangganya mulai dari bawah sampai atas gitu nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan kita saya akhiri ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, jangan stuck ya, silakan kalian tanyakan aja ke saya nggak apa-apa, atau ke Bugi. Nah kemarin Bugi bilang ke saya rencananya mau ada asistensi ya, itu gimana jadinya? Kelanjutannya gimana jadinya? Mbak Doiti? Oh, itu sih Pak, buat asistensi kan sebenarnya hari Selasa jam 1 Pak. Dari kemarin itu bukinya nggak datang juga. Tuh kan Lance nih, apa kamu kuliah hari apa sih hari Rabu kan ya? Kalau misalnya asistensinya hari Selasa, kamu ada waktu tak ngerjakan cuma 1 hari. Soalnya kosongnya di situ Pak dari kelas kita juga. Kalau sore sih kurang sepakat Pak dari kita gitu. Jadi sekalian aja. Ya wis lah silakan. Pokoknya nanti yang penting nanti output tugas besarmu harus selesai. Entah kamu mau asistensi atau enggak. Asistensi kan malah sebenarnya kalau kamu enggak asistensi itu malah seneng saya sama Bugi. Kan enggak memberatkan saya sama Bugi. Enggak harus mengajar di luar jam kuliah. Kalau misalnya kalian pinginnya apa seperti itu ya enggak masalah. Yang penting tugas kalian selesai. Ya. Enak kan ya saya. Kalau misalnya kamu enggak mau, saya ini sama Bugi malah nawarin. Saya harus bekerja di luar jam. Kalian saya tawari malah kalian yang keberatan. Kalau misalnya kalian keberatan ya nggak apa-apa. Yang penting tugas besarmu selesai. Ya, itu ya. Oke, wis. Kalau misalnya nggak ada lagi pertanyaannya? Nggak ada ya? Iya, Pak. Apa Mas Ryan? Pak, kalau untuk penginputan beban lift itu gimana Pak ya, di RSAP, Pak? Beban apa? Beban yang ada pada lift, Pak. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan Mas ke Mas siapa tadi, Mas Teddy. Jadi kamu itu pilih struktur liftmu itu seperti apa. Kamu pakai lift yang tumpuan apa mesinnya itu ada di plat atau di balok. Ya, kamu coba lihat di Google kira-kira tumpuannya apa platnya apa tumpuannya mesinnya lift itu dia gimana ya, berupa balok atau berupa plat. Kalau berupa plat ya nanti kamu buat dia beban merata. Kalau dia berupa apa balok, kamu pakai beban garis atau beban terpusat. Gitu ya, Mas Rehan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti coba aja kamu lihat konstruksinya lift itu seperti apa ya di ruang, biasanya itu yang ribet di ruang mesin. Di ruang mesinnya itu seperti apa nanti kamu kan bisa membayangkan ya dari ruang mesin itu kira-kira bebannya itu merata atau terpusat. Kamu coba aja cari di Google, banyak kok itu. Kalau saya biasanya pakai beban merata. Ya tapi kan tergantung konstruksinya masing-masing. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan beban mati, beban hidup, termasuk memasukkan di RSAP-nya tadi ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan teman-teman apa untuk diskusi di grup atau nanti bisa japri ke saya atau ke Bugi. Oke, kalau gitu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.